Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Hari ini kita bertemu lagi pada kesempatan yang indah ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami boleh bertemu pada kesempatan ini, hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, memberi pengertian, sehingga apa yang kami baca dan renungkan, mudah kami pahami, dan boleh memberkati hidup kami, dan bahkan kami juga boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 1, ayat 26 sampai dengan 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dengan judul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, demikian kita sudah membaca firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dan tema untuk minggu ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita sudah berada di minggu Advent yang keempat. Firman ini dimulai dengan kedatangan malaikat Gabriel bertepatan dengan bulan ke-6 kehamilan Elisabet sanak saudara Maria. Malaikat Gabriel datang kepada Maria di sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bernama Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Maria ini seorang perawan, artinya ia masih gadis yang tidak mencemarkan diri dalam dosa seksual. Ia menjaga kekudusan hidupnya. Nah, ternyata kedatangan malaikat ini membawa suatu panggilan bagi Maria. Bagaimana Maria akan masuk dalam karya besar Allah untuk penyelamatan dunia dan manusia dimulai dari peristiwa kelahiran. Maria sangat cemas dengan kehadiran malaikat Tuhan, sehingga dia bertanya, dan malaikat ini memberi ketenangan dengan menyatakan jangan takut, sebab Maria beroleh kasih karunia. Bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Yesus. Artinya bahwa cabang bayi Yesus
terjadi oleh karena ketaatan Maria. Cabang bayi dalam rahim Maria adalah kasih karunia dari Allah yang begitu besar. Dan Allah berkenan memilih Maria untuk melahirkan juru selamat ke bumi dengan meminjam rahim Maria. Dan Tuhan Allah memberi sesuatu yang istimewa kepada Maria karena dari sekian perempuan yang ada waktu itu, justru Allah memilih Maria. Bapak Ibu Saudara, perjanjian baru dimulai dari ketaatan seorang perempuan sederhana yang bernama Maria. Dan ketika kita membaca ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi malaikat ini menegaskan kepada Maria bahwa anak yang akan dikandung dan dilahirkan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan turun dan menaunginya. Bukan karena pekerjaan atau perbuatan manusia, tetapi meminjam atau bermitra dengan manusia untuk kelahiran juru selamat. Ayat 38, tanggapan Maria adalah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dari ayat 38 ini kita bisa melihat keteguhan dan kesediaan Maria. Sebenarnya kehamilannya yang di luar nikah itu akan membahayakan nyawanya karena akan dianggap melakukan perzinahan secara orang Yahudi. Tapi ia menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Hamba berarti tidak punya hak atas dirinya. Yang berhak atas dirinya adalah tuannya. Maka ia berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini adalah perkataan Maria yang mengiyakan apa yang dikatakan oleh malaikat. Nah, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 2, kejatuhan manusia itu dimulai dari pelanggaran atau ketidaktaatan seorang perempuan yang bernama Hawa. Dan keselamatan umat manusia dan dunia dimulai dari ketaatan, kesediaan, dan iman seorang perempuan yang bernama Maria. Nah, kita kembali pada jawaban dari Maria. Ketika ia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, adalah ketika ia mendengar atau ketika Maria dalam keadaan yang ragu, bimbang tentang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada dirinya untuk pemanggilan dalam pelayanan ini, maka malaikat Tuhan berkata, ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kata mustahil di sini berarti ketidakmungkinan, ketidakmampuan, ketidaksesuaian dengan logika, dengan pikiran, dengan akal atau hukum alam. Hukum alam tidak dapat menerima, tidak mungkin. Sesuatu yang benar-benar tidak bisa terjadi, tidak mampu, tidak dapat dilakukan. Sesuatu yang terlalu sulit untuk dicapai, itulah yang dimaksud dengan kata mustahil. Nah, kalau dalam Lukas 1 ayat 38, sebagaimana perkataan malaikat untuk memberi kekuatan supaya Maria tidak ragu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan juga menjadi tema perenungan firman Tuhan di minggu ini. Tidak mungkin bagi Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah semua mungkin. Ini merujuk pada sesuatu yang dianggap tidak bisa terjadi menurut hukum alam dan pemahaman manusia. Tapi firman ini menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada batasan. Allah memiliki kuasa untuk melakukan apapun yang Ia kehendaki. Bahkan hal-hal yang menurut manusia tidak mungkin itu tidak berlaku bagi Allah. Seperti Maria seorang perawan. Seperti yang dikatakan Maria, bahwa aku belum bersuami, bagaimana mungkin aku bisa
mengandung dan melahirkan, itu kan mustahil. Tidak mungkin, di luar nalar, tidak masuk akal. Lalu kemudian malaikat Tuhan berkata bahwa Elisabeth anakmu itu, dia juga adalah seorang yang disebut mandul, dan ia sudah tua. Sekarang ia sedang mengandung anak laki-laki, dan ini bulan yang ke-6 baginya yang disebut mandul itu. Di dalam pemikiran kita, Bapak Ibu Saudara, mandul berarti tidak bisa punya anak, tidak bisa melahirkan. Maria belum bersuami, masih perawan, mana mungkin melahirkan. Elisabeth saudaranya sudah tua, mandul, tetapi dia sementara mengandung dan ia berada di bulan yang ke-6. Itulah kerja Allah, itulah kuasa Allah, itulah keajaiban. Dan peristiwa kelahiran Yesus adalah keajaiban yang menunjukkan kuasa Allah, yang mengatasi hukum alam, yang mengatasi pemikiran, kemampuan berpikir manusia. Apa saja, jika itu berhubungan dengan rancangan Allah, maka bagi dia tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan kali ini bagi kita? Bahwa pertama, kita bersyukur atas anugerah keselamatan, ada peristiwa Natal kelahiran Yesus sebagai bagian awal dari rencana keselamatan bagi seluruh dunia. Kita bersyukur Allah memiliki inisiatif untuk menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa Ia yang memperkenalkan dirinya kepada kita dan menolong kita untuk dilepaskan dari belenggu dosa. Jika kita dengan kekuatan dan keterbatasan kita tidak mampu dan tidak bisa menolong diri kita untuk melepaskan diri dari dosa dan belenggu dosa itu, dan kita akan terus hidup dalam kegelapan, hidup dalam sesuatu yang tidak punya harapan. Dari sini juga kita belajar pada ketaatan dan kesediaan Maria dalam ketidakmampuan, ketidakmengertiannya, ia menurut. Ia bersedia untuk Tuhan pakai dalam pelayanan. Seorang perempuan biasa, sederhana, tapi Tuhan pilih untuk masuk dalam rencananya, ia tidak menolak. Ia mengiyakan, ia bersedia, ia memberi diri untuk Tuhan pakai dalam rencana agung, rencana besar bagi dunia ini. Artinya bahwa siapapun kita dalam segala keterbatasan kita, kalau Allah sudah panggil untuk masuk dalam rencana pelayanannya, maka Dia yang akan memampukan dan memperlengkapi. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Lalu selanjutnya, melalui firman ini, kita diajak juga untuk beriman kepada Allah, percaya bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Firman Tuhan ini memberi harapan bahwa ketika kita menghadapi situasi yang sulit, beban hidup, masalah-masalah dalam kehidupan, firman Tuhan memberi harapan bahwa Allah dapat mengubah segala sesuatu dan memberikan jalan keluar atas segala masalah-masalah yang kita hadapi, asalkan kita hidup di dalam Dia, taat dan setia kepadanya. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak membatasi Allah dan selalu terbuka pada kemungkinan yang tidak terduga bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika kita lemah, ingatlah bahwa Allah sempurna dalam kelemahan kita. Firman ini juga adalah tantangan bagi kita untuk memperluas pemahaman kita tentang apa yang mungkin Allah kerjakan. Dan firman ini mengajak kita untuk percaya pada kuasa Allah. Karena kita seringkali melihat dari cara pandang kita dan keterbatasan kita. Dan karena itu kita tidak hidup dalam harapan. Tapi justru firman ini menantang kita untuk hidup dalam harapan dan iman yang teguh. Lalu kemudian biarlah firman ini memberi inspirasi untuk kita berbuat baik, terbuka untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Terbuka untuk suatu perubahan, terbuka untuk suatu panggilan Allah. Biarlah firman Tuhan ini memberi inspirasi kepada kita
untuk patuh taat pada apa yang Allah mau kerjakan dalam hidup kita dan siap menghadapi segala resiko dari segala keputusan yang kita ambil asalkan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Lalu, biarlah firman Tuhan ini akan mempengaruhi hidup kita, bahwa kita yang terbatas, kita yang tidak mampu, kita yang tidak sanggup, bahkan kita yang sering mengasihani diri kita, bila Tuhan sudah memanggil dan memilih kita, kita harus menyerahkan semua keterbatasan dan kelemahan itu kepada Dia yang Maha Kuasa. Dan siap dipakai oleh-Nya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Natal adalah anugerah Allah bagi kita semua. Tidak lama lagi kita akan merayakan hari Natal, sukacita di hari Natal. Ada 4 minggu Advent yang sudah kita lewati dengan berbagai firman-firman Tuhan yang kita dengar sehubungan dengan persiapan kita dalam merayakan Natal dan persiapan kita untuk menyambut kedatangan Kristus kembali dalam dunia ini. Biarlah semua firman yang telah kita dengar, bahkan firman Tuhan pada hari ini, pada saat ini, akan sangat memberkati kita untuk menjadi orang yang beriman, yang teguh dalam Tuhan, dan selalu bersyukur akan nikmat dan rahmat terbesar dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Keselamatan dimulai karena adanya ketaatan. Itu berarti bahwa ada peran penting yang telah dikerjakan oleh Maria. Peran penting yang telah dikerjakan oleh Maria adalah ia memberikan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Tentu Tuhan punya maksud dan rencana yang indah buat kita. Tentu Tuhan juga bisa memakai kita dalam rencana-rencana ke depan dari Tuhan. Apakah kita bersedia? Ataukah kita selalu fokus pada kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan? Atau kita selalu berpikir bahwa itu tidak mungkin, itu mustahil. Karena yang kita lihat adalah kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kita. Maka mari kita coba untuk mengalihkan pandangan, pemikiran lebih luas lagi kepada Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang mampu bertindak dengan kuasanya, dengan kedaulatannya. Sehingga apa yang tidak mungkin bagi kita sebagai manusia menjadi mungkin bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa, puji syukur ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Biarlah memberi inspirasi bagi kami untuk selalu terbuka bagi firman Allah, terbuka untuk pelayanan yang akan Tuhan kerjakan dalam diri kami. Biar kami terus beriman yang teguh, menghadapi kenyataan hidup, situasi yang sulit, tetap bersandar kepada Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mempersiapkan diri untuk menyambut Natal di tanggal 25 Desember, tetapi lebih dalam lagi, kami menjaga ketaatan, kesetiaan, hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga kami layak untuk Tuhan bawa masuk dalam kerajaan-Mu ketika Engkau datang kembali, menjemput orang-orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.